Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Khairiyah, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Di sini saya akan melakukan observasi di SD Negeri Penanggungan yang beralamatkan di Jalan Cimanggis nomor 2, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Adapun sasaran observasi saya yaitu peserta didik kelas 4B. Apa itu observasi? Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Dalam hal ini adalah peserta didik. Hal yang perlu diobservasi adalah tentang perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan moral emosional, motivasi belajar, dan juga gaya belajar. Observasi yang dilakukan terhadap perkembangan fisik yaitu mengenai tinggi badan siswa, berat badan siswa, bagaimana penglihatan siswa, dan juga bagaimana pendengaran siswa. Perkembangan kognitif anak kelas 4 SD berada pada tahap operasional konkret, di mana dalam fase ini anak sudah bisa berpikir logis, rasional, ilmiah, dan objektif terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Hal ini dapat kita ketahui saat peserta didik mengelompokkan benda dan juga menyimpulkan suatu permasalahan. Perkembangan psikososial anak kelas 4 SD berada pada tahap industri versus inferiority, di mana ketika anak sudah mampu menyelesaikan suatu tugas, dia akan timbul rasa percaya diri. Namun, jika dia gagal, akan timbul rasa rendah diri. Dalam perkembangan moral emosional, peserta didik sudah dapat berperilaku santun, menjawab salam, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian untuk emosionalnya, dia sudah suka sekali meniru, gemar akan keadaan alam, senang bercerita, dan juga senang mendapatkan pujian. Kemudian kita juga melihat motivasi belajar peserta didik. Bagaimana keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran, bagaimana dia mengerjakan tugas, apakah tepat waktu ataukah tidak tepat waktu. Kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan suatu permasalahan, apakah dia gampang putus asa atau tidak mudah putus asa. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar masing-masing. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, maka dia akan lebih memahami apa yang dia lihat. Kemudian peserta didik yang gaya belajarnya auditori, maka dia akan lebih memahami dari apa yang dia dengar. Untuk peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, dia akan lebih memahami pembelajaran dengan aktivitas fisik. Dalam melakukan observasi, kita membutuhkan suatu panduan. Nah, panduan yang saya buat yaitu berupa tabel observasi yang berisi nomor, kemudian nama, kemudian perkembangan fisiknya, perkembangan kognitif, psikososial, moral emosional, motivasi, dan juga gaya belajar. Demikianlah pemaparan saya tentang panduan observasi profiling peserta didik. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya apabila teman-teman mau menyumbangkan saran untuk kesempurnaan panduan observasi yang saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.